Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahannya mengenai teknik supaya kita bisa mencapai kesadaran tinggi. Tekniknya itu sudah diajarkan oleh Rasulullah melalui praktik mendirikan sholat. Ya, itu tekniknya, itu teknik paling cepat. Ya, sebenarnya dia paling cepat. Hanya saja harus didasarkan dengan ilmu. Ya, jangan dilakukan dalam keadaan mabuk. Dilakukan dengan ilmu. Nah, lalu kemudian ada dukungannya. Selain mendirikan sholat, tidak terpisahkan dua hal lainnya. Baca kitab, baca Al-Quran, dan juga tunaikan zakat. Karena ketiga halnya itu, baca kitab, dirikan sholat, tunaikan zakat itu berbarengan. Jadi sambil kita menunggu keilmuannya tentang mendirikan sholat, apa yang kita dapatkan sekarang teknik-teknik mendirikan sholat itu dikerja. Ya, 5 kali sehari semalam tambah sholat sunat. Ya, itu dulu dikerja sambil dicari keilmuannya dari Al-Quran. Karena pengetahuan tentang sholat itu adanya dalam Al-Quran. Ya, jadi mendirikan sholat itu bukan main-main, itu teknik yang diajarkan Nabi yang kita lakukan sekarang kok kayak santai-santai saja, biasa-biasa saja. Padahal tinggi sekali itu maknanya. Kalau kita lakukan dengan dasar ilmu, kita mengetahui maksudnya. Ketika kita mengangkat takbir itu maksudnya apa, itu ya. Kemudian apakah hanya fisik saja bergerak, bagian dalam tidak, ya. Kemudian ya ruku itu apa, i'tidal itu apa, sujud itu apa, itu harus ditambahkan pengetahuannya ketika kita mendirikan sholat, ya, sambil dikerjakan. Artinya jangan juga menunggu sampai pengetahuannya lengkap semua baru kita dirikan sholat, tidak. Tetap dikerjakan. Sebagaimana juga ketika kita melaksanakan tugas kekhalifahan kita melaksanakan atau melakukan hal-hal kebaikan, ya jangan menunggu sampai kita betul-betul tidak mengaku-mengaku baru kita kerja, tidak. Ketika kita membaca Al-Quran, mendekati Al-Quran dengan terjemahan, jangan menunggu sampai kita betul-betul tersambung dengan ruh baru kita baca Al-Quran, tidak. Semua itu adalah proses, ya, proses. Kita berada pada wilayah proses, berproses, ya. Baca kitab, dirikan sholat, tunaikan zakat, itu kesadaran akan semakin bergerak juga kembali ke asalnya, kembali ke asal mula. Asalnya kesadaran sebelum ya pada akhirnya terhijab oleh jasad kita ini. Jadi yang diajarkan Rasulullah itu sudah cukup, ya. Sudah cukup, sudah lengkap, sudah jaminannya sangat ya terjamin. Hanya kenapa kawan-kawan kita mendirikan sholat selama ini kayak biasa-biasa saja, karena ya kita melaksanakannya tidak diikuti dengan ilmu, lalu kemudian kita diancam-ancam lah dengan dosa kalau kita tidak kerja, dijanjikan pahala kalau kita rajin mengerjakannya. Ya akhirnya hampir dikatakan tidak ada efek, ya, tidak ada hasil. Itu ya. Jadi yang diajarkan oleh Nabi sudah cukup, sangat komplit, sangat sederhana tapi tinggi nilainya. Daripada diajarkan lagi hal-hal lain, kembali ke ajaran lama, ajaran meditasi, ajaran apa lagi itu namanya dan sebagainya. Oke, Pak Iskandar. Kisah Ibrahim menghancurkan berhala. Berhala dalam arti patung atau perumpamaan, Ustaz? Ya, benar. Berhala bermakna patung, bermakna jasad kita. Jasad ini kenapa dipertuhankan? Karena di dalamnya ada kekuatan hawa nafsu. Ketuhanan kepada patung itu artinya mempertuhankan hawa nafsu. Ya, hawa nafsu ini adalah bagian dari nama alif lam lam ha. Ya, ha itu hawa nafsu. Milik Allah juga, ya. Tetapi kalau dia yang dipertuhankan, itu akan menjadikan kita condong kepada perbuatan buruk. Condong kepada perbuatan buruk selalu.
mengarahkan diri kita untuk melakukan hal-hal keburukan. Karena kekuatannya hak tadi, hawa nafsu, dari alif lam lam ha. Nah, kalau kita mempertuhankan Allah, ya, berarti alif lam lam ha itu artinya bahwa ha itu dikendalikan oleh alif lam lam. Ya. Dia terkendali, sehingga yang terjadi pada diri kita itu adalah kecenderungan untuk melakukan hal-hal kebaikan. Jadi untuk bisa mengukur diri kita, apakah kita sudah mempertuhankan Allah atau masih mempertuhankan hawa nafsu, ya, kita lihat efek keluarnya. Sekiranya perkataan kita selalu mengarah kepada kebaikan, perbuatan kita mengarah kepada kebaikan, berarti diri kita dikuasai oleh alif lam lam ha. Nah, itulah bermakna kita telah mempertuhankan Allah. Tapi jika sekiranya, ya, perkataan dan perbuatan kita selalu condong kepada keburukan, itu berarti bahwa diri kita dikuasai oleh hawa nafsu. Itu menunjukkan bahwa Tuhan kita adalah hawa nafsu. Jadi Tuhan itu adalah kuasa yang ada pada diri kita. Ya. Jadi kalau bersaksi, berjanji bahwa Tuhan kita adalah Allah, itu berarti kita menjadikan Allah untuk memiliki kuasa penuh di dalam diri kita, berdampak pada munculnya sifat-sifat kebaikan secara alami, tidak dibuat-buat. Tapi kalau hawa nafsu masih menggerogoti diri kita, ya, meskipun kita katakan Tuhan ke Allah itu hanya di mulut saja, hanya di bibir saja, hanya di lidah saja, ya, sejatinya Tuhan kita masih hawa nafsu, karena kuasa hawa nafsu dalam diri kita masih lebih kuat. Nah, dengan tekniknya Ibrahim menghancurkan patung, itu mengajarkan kita untuk masuk ke wilayah di atasnya ha, namanya lam. Nah, disitulah dikatakan Ibrahim melihat bintang. Nah, bintang juga tenggelam, artinya lam juga tidak boleh dijadikan Tuhan secara terpisah. Ya, masuklah dia kepada lam berikutnya. Dikisahkan oleh Ibrahim dia melihat bulan. Nah, bulan juga tenggelam, tidak berdaya. Artinya, ya, wilayah ruh juga tidak bisa dipertuhankan. Isa juga tidak bisa dipertuhankan secara terpisah. Bulan tenggelam, itu Isa juga tidak berdaya. Ruh tidak berdaya. Masuklah ke wilayah rahasia, ke wilayah matahari, ke wilayah alif. Alif juga tenggelam, tidak berdaya juga. Kenapa? Karena dipertuhankan secara terpisah. Ya, jadi mempertuhankan alif lam lam ha secara terpisah-pisah, itulah yang disebut dengan musyrik, mempersekutukan, mencerai-beraikan. Itu musyrik. Maunya Allah itu dipertuhankan secara keseluruhan, meliputi semuanya. Alif lam lam ha. Rahasianya, ruhnya, jiwanya, dan hawa nafsu. Dalam hal ini hawa nafsu terkendali oleh rahasia, alif lam lam. Nah, itulah perjalanannya Ibrahim bertauhid, ya. Mau tidak mau kita harus mulai dengan teknik menghancurkan patung, karena pada awalnya kita masuk dalam kerajaannya hawa nafsu. Dari huruf hanya Allah, alif lam lam ha, itu hanya Allah, itu hawa nafsu. Itu kekuatan juga, itu juga berpotensi jadi Tuhan. Itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami Pak Iskandar. Jadi ada diajarkan tekniknya melalui praktek mendirikan sholat, itu ya, prakteknya mendirikan sholat. Ya, gerakannya seperti yang diajarkan Nabi. Hanya saja ya kita mencari keilmuannya, dilakukan dengan dasar ilmu, supaya ya jangan dilakukan dalam keadaan mabuk. Ya. Jangan dilakukan dalam keadaan mabuk, itu artinya ya kerja sajalah, yang penting terpenuhi kewajiban kita, ya. Oke.
Saya bisa dapat dari mana Ustaz mengenai ilmu mendirikan sholat tersebut? Ya, bermula dari pengenalan diri dulu. Pengenalan diri, ya konsepnya atau sumber pengetahuannya dari Al-Quran. Diri kita ini, ya ciptaannya Allah, yang lebih tahu tentang diri kita adalah Allah. Nah, dia menjelaskannya melalui Al-Quran. Ya, kita akan tahu kenapa diperintah mendirikan sholat, kenapa diperintah menunaikan zakat, kenapa ada hal seperti itu, ada apa dengan diri saya. Nah, setelah itu, setelah kita tahu, oh perintah mendirikan sholat itu begini, keadaannya, oh seharusnya saya lakukan ini. Nah, itu dari Al-Quran, dari cerita nabi-nabi. Kalau mau ikuti kajiannya lengkapnya ada saya sudah pisahkan itu di apa ya, di channel YouTube-nya Mimha. Itu ada kajian Mimha 1 sampai 16, kajian yang di YouTube live ya. Itu dari pengenalan diri sampai kita mendapatkan teknik-teknik mendirikan sholat. Oke. Ya, dari YouTube Mimha bisa mulai dari sana. Di situ ada link untuk masuk di grup WA untuk tanya jawab. Bisa bincang-bincang dengan kawan-kawan yang lain, saling berbagi. Apakah sholat Jumat itu? Apakah habis mendirikan sholat Jumat lalu mendirikan sholat zuhur? Jadi ada yang memahami ini ya, ada juga orang memahami bahwa karena sholat 5 waktu itu adalah kesempurnaan dari diri kita, ya, itu harus utuh, ya menurut dia harus utuh. Yang 5 waktu itu kapan salah satu waktu itu tidak terlaksana, itu menunjukkan bahwa diri kita tidak akan utuh. Itu pahamnya, itu sudah benar ya. Hanya ketika masuk pada Jumat, ya dia tidak menyadari bahwa seluruhnya Jumat itu adalah seluruhnya diri, ya. Satu hari dari Jumat itu adalah satu diri secara utuh, secara keseluruhan. Ada namanya dari malam Jumatnya sudah diperintahkan untuk sunnah Rasul. Bahasanya sunnah Rasul, menyatukan semua yang berpasang-pasangan. Ya, menyatukan semua yang berpasang-pasangan itu artinya bahwa nanti bakal tidak ada lagi yang berpasangan. Ya, kalau tidak ada lagi yang berpasangan, itu menunjukkan bahwa tidak ada lagi ciptaan. Kenapa? Karena ciptaan itu berpasangan, ya. Allah menciptakan segala sesuatu berpasangan. Kapan tidak berpasangan berarti bukan ciptaan. Nah, menyatukan kembali yang berpasang-pasangan menjadi satu kesatuan berujung pada tidak adanya ciptaan. Itu yang disebut dengan Jumat. Nah, disitulah sebelum terjadinya sholat Jumat, ada dulu bisikan takwa, itu yang disebut dengan khutbah. Ada bisikan takwa di situ, ada informasi-informasi ketakwaan. Ya, itu disebut dengan khutbah. Nah, untuk mendengarkan khutbah ini supaya kita bisa tahu, ya, diwajibkan untuk diam, jangan banyak bergerak, jangan banyak bicara, jangan bicara, diam, supaya bisa mendengarkan khutbah, supaya bisa mendengarkan itu bisikan takwa, ya, sebelum kita masuk pada titik penyatuan segala sesuatu yang berpasangan pada diri kita. Ada dulu itu. Nah, lalu kemudian terjadilah sholat Jumat 2 rakaat yang nilainya sama dengan sholat subuh, tempatnya sama. Jadi khutbah Jumat di wilayah ruh, di wilayah wajah, sedangkan sholat Jumat di wilayah subuh, di wilayah titik kesadaran. Nah, setelah itu terjadi, maka masuklah hari Sabat. Nah, ketika hari Sabat itu, kita akan mengenal siapa yang bekerja. Siapa yang bekerja pada saat terjadinya asma-asma Allah, nama-nama baiknya Allah. Nah, kalau kita tidak masuk kepada hari Sabat ini, tidak mengenal siapa yang bekerja, maka kita merasa kita juga bekerja. Ketika asma-asma Allah itu menjadi nyata, ya kita merasa bekerja. Yang seperti inilah yang
dikutuk oleh Allah menjadi kera yang hina. Artinya ya diri kita saja ini, jasad kita ini yang menyerupai manusia, tetapi nilai manusia itu tidak ada, nilai kesadaran itu tidak ada. Kenapa? Karena kita mengakui pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya bukan pekerjaan kita. Itu yang dikatakan oleh Allah, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Ya, sangat besar kemurkaannya Allah, kemarahannya Allah ketika kamu mengatakan sesuatu yang sebenarnya bukan pekerjaanmu, bukan kerjamu. Ya, kabura maqtan indallah, itulah dikutuklah manusia yang mengaku bekerja pada hari Sabat itu, setelah dia menyatukan semua yang berpasang-pasangan. Ingat, kalau semua yang berpasang-pasangan sudah bersatu, berarti tidak ada lagi wilayah ciptaan. Itulah yang dilakukan dalam prosesi mendirikan sholat Jumat. Adapun tadi yang memahami bahwa setelah sholat Jumat itu, setelah dia kerjakan sholat Jumat, dia lanjutkan dengan sholat zuhur, bagi saya secara pribadi saya tidak menyalahkan, karena ada makna juga yang dia pahami bahwa seluruhnya salat 5 kali sehari semalam itu adalah satu diri, tidak bisa ada yang tertinggal. Kapan ada yang tertinggal, maka diri kita akan ada yang cacat. Tidak ada masalah. Namanya saja kita praktik mendirikan sholatnya, ya. Praktik mendirikan sholat dengan dasar keilmuan. Silakan, saya tidak salahkan. Intinya yang dicontohkan oleh Nabi itulah yang terbaik, ya. Bagi saya pribadi, apa yang dicontohkan oleh Nabi itulah yang terbaik. Di balik contoh yang diperlihatkan oleh Nabi ini terdapat tanda-tanda, terdapat hikmah yang luar biasa. Ya, yang kelihatannya memang ya sepele-sepele saja itu mendirikan sholat 5 kali sehari semalam. Kelihatannya enteng saja. Sampai orang untuk mencari kemarifatan, dia mencari lagi teknik yang lain. Mulailah dia bermeditasi di pinggir sungai, atau masuklah dia ke dalam hutan, atau masuklah dia ke dalam gua untuk mencari kesadaran tertinggi. Padahal sudah dicontohkan oleh Nabi, ya. Beliau sebelum mengajarkan cara mendirikan sholat itu, beliau sudah melakukan perjalanan dulu, mi'raj dulu, ya. Nanti mi'raj itu baru disampaikan, oh begini caranya kalau mau mi'raj, ya. Begini caranya kalau mau mi'raj. Dirikan sholat supaya kita mendapatkan sholat. Kalau sudah mendapatkan sholat, maka sholat itulah yang menjadi mi'raj. Sholat mi'rajul mu'minin, bukan mendirikan sholatnya yang mi'raj, sholatnya. Yang akan diperiksa di akhirat bukan mendirikan sholatnya, sholatnya. Pak, maksudnya jadi bedakan antara sholat dengan mendirikan sholat. Yang kita lakukan ini 5 kali sehari semalam, tambah sholat sunnah dan sebagainya, itu mendirikan sholat. Ya. Bagaimana kita bisa tahu sholatnya? Sholatnya itu sejatinya diperiksa di akhirat, tapi ukurannya di dunia adalah kita bisa ukur diri kita, mampukah tercegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau mampu tercegah perbuatan keji dan mungkar, ya meskipun kita jangan sombong, ya, karena itu hanya pertolongan Allah, berarti sudah ada sholat dalam diri kita. Ya, kita pertahankan itu. Kita perkuat kekuatan sholatnya dengan tetap mendirikan sholat 5 kali sehari semalam selagi kita masih mampu. Kalau mampu berdiri, berdiri. Tidak mampu berdiri, duduk. Tidak mampu duduk, berbaring. Saking pentingnya itu untuk mendapatkan sholat. Oke, cukup ya Pak Awang. Dalam sekali penjelasannya. Mungkin kita mengukurnya dari mana ya Pak Iskandar, ya. Yang saya bahas ini kajian dasar, ya, kajian dasar. Karena setelah kita mendapatkan kajian dasar ini, kajian lanjutannya itu Pak Iskandar belajar sendiri dari Al-Quran. Pak Iskandar menghubungkan komunikasi dengan Tuhan melalui Al-Quran. Di situ banyak sekali ilmu yang khusus untuk Pak Iskandar sendiri. Karena di dalam Al-Quran itu masih banyak hal-hal yang belum kita tahu, misalnya Alif Lam Mim. Nah, itu Alif Lam Mim, dia bilang ulama hanya Allah yang tahu. Benar, hanya Allah yang tahu. Artinya kalau Pak Iskandar mau tahu itu, mesti Pak Iskandar bertanya langsung ke Allah. Harus ke Allah. Karena Allah itu Allamal Quran, Allah itu mengajarkan Al-Quran. Ar-Rahman Allamal Quran, Khalaqal Insan
Allamahul bayan, itu pekerjaannya Allah ya. Ar-Rahman itu mengajarkan Al-Quran, menciptakan manusia, mengajarkan apa yang menjadi penjelasan dari Al-Quran itu, Al-Bayan. Ya. Jadi yang kita lakukan tadi, ya kita ikuti perjalanan kehidupan kita ini, 3 hal, jangan terpisahkan. Baca kitabmu, dirikan sholat, tunaikan zakat, ini terus yang rutin kita lakukan. Selebihnya itu puasa dan haji itu hadiah dari Allah, itu pemberian dari Allah itu. Tidak gampang orang berpuasa, ya, sampai dia melihat bulan. Tetapi ingat, Ramadan, kesadaran tertinggi, tercapai dulu Ramadan, ya kita melihat bulan. Nah, kalau kita sudah mampu melihat bulan, wah, Masya Allah itu bulan itu, di situ nanti datangnya Al-Quran atau nuzulul Quran, di situ nanti Lailatul Qadar, wah luar biasa. Setelah itu barulah kita mencapai hari kemenangan, Idul Fitri, harinya agama, harinya diri kita, Yaumiddin, itulah Idul Fitri, hari kemenangan. Nah, kalau baru capai Ramadannya, ya luar biasanya Ramadan itu atau bulan puasa itu, karena ya setan-setan terbelenggu. Makasih Kanda Samsuara, Kakanda tersayang. Nah, oke ya. Membaca kitab yang dimaksud, apakah cukup dibaca atau berusaha mengerti terjemahan Ustaz? Jadi kitab yang kita baca itu suaranya Tuhan. Di situ ada petunjuk. Ya, sebetulnya itu Tuhan bicara terus dengan kita. Tapi kalau kita bacanya pakai bahasa Arab, mana mengerti suara Tuhan? Mana kita tahu bahwa dia bilang apa itu di dalam? Jadi kita berusaha mengerti apa maksudnya. Setelah kita sambung bahasa kita, ya kita mau sambung apa maksudnya ini, apa maknanya ini, Tuhan bicara dengan saya seperti ini. Ya. Ya bukan. Berbeda kalau kita orang Arab, ya memanglah namanya saja kita baca bahasa Arabnya itu bahasa kita, kalau kita orang Arab. Tapi kalau kita orang Indonesia, ya sambunglah komunikasi dengan Tuhan melalui bahasa Indonesia. Pun meskipun misalnya terjemahan dari sisi bahasa Indonesia itu masih banyak kelirunya, pada intinya ya pada awalnya tersambung dulu, sambung dulu komunikasi. Insya Allah belakangan itu Allah kasih tahu bahwa di sini keliru terjemahannya, harusnya seperti ini. Itu kita akan tahu karena yang ajari kita nanti bukan lagi sesama kita manusia yang penuh dengan hawa nafsu, ya. Kita akan diajarkan oleh orang yang suci dan mensucikan. Gitu. Terima kasih pemberi hadiah Kanda Samsu dan Pak Iwan. Gitu ya. Sambunglah komunikasi kita dengan Allah melalui Al-Quran. Ya, selama ini kan kita disuruh memperbaiki bacaan bahasa Arab karena yang dengarkan bacaan kita itu orang-orang Arab, ya. Kalau orang-orang Arab itu dengarkan bacaan kita itu dia ketawa-ketawa karena ya yang kita sebut itu tidak sesuai dengan apa yang ada dalam pikirannya. Itu kalau orang Arab yang menilai, tapi kalau Allah yang menilai kita, ya coba sambung bahasa kita dengan bahasa Tuhan, ya. Hati kita sambung dengan Al-Quran, ya. Berusahalah pahami. Oke. Jika sudah tahu terjemahan, belum tentu kita paham maknanya kan. Tidak semudah itu, karena itu ayat Al-Quran yang datang sekarang itu perumpamaan, bahasa kiasan. Sama kalau kita disampaikan oleh orang tua banting tulang. Nah, itu kan mungkin kita awalnya kita lakukan ya betul-betul kita ambil tulang, kita banting ya. Karena pesan orang tua supaya kita bisa ya, dapat makanan misalnya. Kalau mau makan harus rajin banting tulang, ya mulailah itu kita ambil tulang baru kita banting. Ya seiring perkembangan kesadaran kita pikir kok ini masa begini sih pesanan orang tua? Ya masa kita disuruh banting-banting tulang? Kayaknya bukan begini. Ya mulai masuk ke dalam. Itulah itu baca Al-Quran. Masa sih Tuhan menyuruh kita membunuh orang kafir? Ya, dia sendiri yang kasih iman ke dalam orang-orang, ke dalam manusia.
Kan gampang sekali dia kalau dia mau berikan iman itu kepada mereka itu. Kenapa saya yang harus ikut-ikutan berinteraksi dengan mereka, ya, diperintah untuk membunuh mereka? Ngapain sih Tuhan kayak begini modelnya? Itu caranya, karena sudah tersambung bahasa kita, ya. Jadi yang kita temukan itu mutasyabihat, perumpamaan, keserupaan, misal. Jadi kita diperintah untuk tadabbur, perdalam dulu, ya. Perdalam, ya. Biasakanlah untuk berprasangka baik kepada Tuhan, ya. Jangan berprasangka buruk kepada Tuhan ketika Tuhan mengatakan Allah menyesatkan siapa saja yang dikehendakinya. Ya, muncullah pikiran kita, kok ini Allah menyesatkan, ya. Wah, itu prasangka buruk namanya. Tapi kalau kita bertanya, kenapa bisa ini, kenapa bisa begini, ya itu nanti dibukakan pemahamannya. Allah nanti yang menjelaskan dengan berbagai cara, ya, dengan berbagai cara, Pak Iskandar. Salah satu caranya ya seperti ini, diperhubungkanlah kita dengan orang yang bisa menjelaskan apa yang ada dalam Al-Quran, ya. Kita baca Al-Quran, ada sesuatu yang kita tidak tahu, kita memohon kepada Allah untuk diberikan pengetahuannya. Tiba-tiba dulu nongkrong nonton TV, tiba-tiba dia jelaskan apa yang kita ini tadi yang kita tanya. Begitulah caranya Allah menjelaskan kepada kita. Meskipun ada juga yang sifatnya batiniah, perjalanan kerohanian baru bisa. Ya, itu ada juga seperti itu. Olehnya itu perlunya kita menjalin silaturahmi dengan sesama manusia ini supaya kita saling berbagi, ya, saling mengingatkan. Jangan sampai kita paham kita ini ya bisa keliru misalnya, ya. Intinya selama dalam belajar itu jangan sekali-sekali membuat kesimpulan, ya. Biarkan muncul pertanyaan dalam diri kita. Ya, suatu ketika Allah akan memperlihatkan kebenarannya, itu janji Allah. Itu akan diperlihatkan kebenaran itu. Intinya kita dekati Al-Qur'an, kuncinya di situ. Kalau kita dekati bukunya orang, ya memang sangat sangat luar biasa kalau orang menulis buku. Wah, hebat sekali ini anunya, ini hebat sekali ini ilmunya, ini si fulan ini menulis buku seperti ini. Sehebat apa ilmunya orang dibandingkan dengan Al-Quran, ya. Oke, jadi jangan membuat kesimpulan setelah kita mulai belajar dari Al-Quran. Nanti akan diperlihatkan oleh Allah seperti apa kebenarannya. Ya, banyak perumpamaan, ayat-ayat mutasyabihat. Selain Al-Fatihah itu mutasyabihat semua. Oke, mengerti terjemahan dalam arti sebenarnya yaitu hikmah. Ada di balik ayat-ayatnya, ada makna yang terkandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan sis Pak Agus, ada hikmah ucapan Nabi, barang siapa 3 kali tidak melaksanakan sholat Jumat, maka dia orang munafik. Itu artinya pada perjalanan, ya, pada perjalanan titik pada diri kita ini, ya, begitu berjalan dari tempatnya terendah masuk ke wilayah jiwa, masuk ke wilayah ruh, tiba-tiba tidak masuk di titik ini, tidak masuk di titik menyatukan semua yang berpasang-pasangan, maka dia akan jatuh lagi, ya. Dia jatuh lagi, itu disebut dengan munafik, ya. Jadi terjadinya peristiwa jatuh ini karena kita tidak mempersiapkan wadahnya supaya dia tetap istiqomah. Tidak mempersiapkan wadah. Dari mana wadah ini kita dapat? Dari hasil kita melaksanakan tugas kekhalifahan, memberi manfaat kepada orang lain. Itu kita akan disiapkan tempat-tempat oleh Allah, disiapkan makam-makam perjalanan. Karena jasad kita ini kita gunakan untuk menyatakan nama-nama baiknya. Lalu jasad kita ini diganti dengan yang lebih baik. Itu yang akan menjadi makam perjalanan kita. Kalau sudah makamnya tertinggi, berarti sudah kesempurnaan dari seluruh diri kita, kembali kepada insan kamil. Jadi tidak bisa terpisahkan tadi. Baca kitab, dirikan sholat,
zakat tidak bisa dipisah, harus berbarengan, ya. Sambil kita membaca kitab, sambil kita mendirikan sholat 5 kali sehari semalam, tidak juga setiap saat, setiap waktu gitu kita sholat, tidak juga, ya. Karena yang utama itu adalah pelaksanaan tugas kekhalifahan, menyatakan nama-nama baiknya Allah, sehingga kita bisa memberi manfaat kepada alam sekitar kita, seluruh manusia dan alam sekitar. Jadilah orang yang bermanfaat, ya. Itu. Minangkabau, ada Minangkabau. Waalaikumsalam. Sambil minum, mantap kopinya. Kajiannya dalam karena yang lain tinggi-tinggi. Kajiannya dalam karena yang lain tinggi-tinggi, ya. Kita ini dalam-dalam, ya. Masya Allah. Dalam sampai mencapai titik terendah gitu, di Bunda Wisedi. Kalau kajiannya tinggi-tinggi, berjalan sampai dapat titik tertinggi. Tetapi semakin kita mencapai titik tertinggi, semakin ada lagi yang lebih tinggi, ya. Ternyata yang paling tinggi itu adalah yang paling dalam, ya, yang paling rendah. Masya Allah, Bunda Isi. Tidak boleh kabur. Jadi dasar. Oke. Terima kasih Pak D, semoga sehat selalu, amin. Aib Saifullah, ya. Aib Saifullah, ya. Semoga sehat selalu dan bahagia, amin. Makasih doanya, ya kawan-kawan. Cara pelaksanaan sholat yang baik, kita ikuti dulu apa yang dicontohkan Nabi. Itu jangan sampai ada yang dilanggar dari situ. Jangan sampai sholat zuhurnya dikerja waktu malam, tidak boleh begitu. Ya, ikuti dulu aturan-aturannya, ya. Yang sederhana saja. Anggap saja kita tidak punya ilmu apa-apa, hanya ikut-ikutan. Takbirnya begitu, rukunya begitu, sujudnya begitu, ya. Jangan membuat takbir sendiri atau rukunya dengan cara yang berbeda dengan apa yang dicontohkan Nabi. Itu dulu. Nah, lalu kemudian ingat pesan Al-Quran. La taqrabu sholata wa antum sukara. Jangan kamu dekati sholat kecuali sedang kamu dalam keadaan mabuk. Nah, itu dekati sholat artinya biar kita dirikan sholat ini, kalau kita tidak mengetahui keilmuannya, itu sholat itu kita tidak akan dapatkan. Karena itu rumus sunatullahnya itu, ya, jangan dekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu tahu apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu ucapkan. Artinya kita dirikan sholat dengan ilmu supaya kita bisa mencapai sholatnya. Itu, ya. Nah, kalau pelaksanaan sholat lain dengan pelaksanaannya mendirikan sholat. Kalau pelaksanaan sholat dia wa dzakara asma rabbika fasholla. Ingat nama Tuhanmu maka sholat. Nah, di situ perannya sholat. Pada saat kapan kita ingat nama Tuhan? Pada saat muncul di hadapan kita af'alnya Tuhan, perbuatan-perbuatan baiknya Tuhan, di situ muncul asma Allah. Ingat nama Tuhan itu bukan nama kita. Ya, kalau gitu kita pasang sebagai nama kita, berarti kita tidak sholat. Ya. Tapi kalau langsung teringat kepada Allah bahwa itu adalah nama Allah, berarti kita sholat. Itulah yang disebut dengan mencegah kemungkaran. Sholat itu mencegah kemungkaran, mencegah kita supaya tidak mengakui nama Allah itu sebagai nama kita. Itu mungkar namanya kalau kita mengakui nama Allah sebagai nama kita. Apa yang kita ingkari? Perjanjian pertama sebelum kita akan dicipta. Alastu birabbikum, apakah aku ini Rabbmu? Betul, engkau Rabbku. Itu janji. Tiba di sini ya karena kita zalim dan bodoh, pasti ingkar, ya, karena fakta realita menunjukkan bahwa memang betul-betul kebaikan itu kita yang lakukan. Ya, sangat jelas. Dengan tanganku saya singkirkan duri, sangat jelas. Dengan pikiranku saya gerakan tanganku. Dengan tenagaku saya gerakan tanganku, sangat jelas. Ya, nanti setelah kenali diri baru tahu, Masya Allah, kok ini semua masa saya harus tunggu sampai sakaratul maut baru saya tahu bahwa diriku ini tidak berdaya. Ternyata diriku ini hanya digerak-gerakan saja. Ya.
Tugas saya hanya minta terus pada Tuhan, minta digerakkan gitu ya. Oke. Kewajiban menuntut ilmu. Kewajiban menuntut ilmu. Berau Kalimantan Timur ikut nyimak, Masya Allah, Kalimantan Timur Berau. Ada saudaraku di sana di Berau Kalimantan Timur, Pak Novelino, Ustaz Hafidin. Ustaz Hafidin itu saudaraku, kakak ipar saya di Berau tinggal, mungkin siapa tahu pernah ketemu, beliau juga aktivis dalam kajian-kajian ya. Bengkel Ilah. Ujuk Maskan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikut lagi Ujuk Maskan. Terima kasih penjelasannya Pak Ustaz. Alhamdulillah kalau paham ya. Iwan Ridwan. Minta alamatnya, ya alamatnya istriku yang tahu. Istriku yang tahu. Karena ya saudaranya istriku ya, saudaranya istriku. Novelino. Tapi ya aktivis kajian, tapi kajiannya tidak seperti kajian saya ya. Saya dulu dengan beliau sama-sama dalam kajiannya tertentu ya. Jangan sebut nama. Hanya beliau bertahan di situ, saya hijrah. Hijrah tuh. Sambungnya bilang hijrah. Kalau alamat saya ya, alamat saya di Makassar, di rumahnya Pak Andi Arman, di Jalan Puri Raya, di blok apa ini? Blok A10. Hah? Blok A10 nomor 11. Ustaz, mohon ulas tentang perintah sholat berjamaah. Kenapa begitu tinggi balasannya dibanding sholat sendiri-sendiri? Di mana itu dalilnya? Saya lupa itu tentang lakukanlah perintah sholat dengan ajaklah seluruh keluargamu untuk sholat. Jadi kita membahas makna ya Pak Iskandar, yang kita lihat orang sholat berjamaah di masjid dengan jumlah dengan ada imam dan jamaah ya, itu adalah tanda-tanda ya, ayat-ayat kode simbol ya. Jadi ketika kita sholat ada imam, ada makmum ya. Kalau sepasang suami istri, suami jadi imam, istri jadi makmum, itu sudah sholat berjamaah ya, sholat berjamaah. Suami sebagai imam, istri sebagai makmum. Ingat, suami istri pada diri kita adalah jiwa dan raga. Oke ya, jiwa dan raga. Kemudian ya, jiwa juga sebagai makmum. Yang jadi imamnya adalah ruh. Ruh juga sebagai makmum. Yang jadi imam adalah rahasia atau Muhammad ya. Kalau imamnya seluruh jasad, imamnya dari seluruh jasad adalah Ibrahim ya. Dibahasakan imamnya seluruh manusia ya. Imamnya seluruh manusia adalah Ibrahim ya. Ada yang bilang sholat sendiri pun bisa dikatakan sudah berjamaah jika bisa memahami siapa imam dan makmumnya. Memang itu harus harus diawali dari kajian mengenal diri dulu ya.
kalau langsung ke tengah ini meraba-raba, pada akhirnya salah paham ya, salah makna, salah paham. Ingat ya, kalau ketemu imamnya Muhammad, makmumnya itu seluruh alam semesta, ya, bukan hanya manusia yang ada di bumi, ya, wilayah jin, wilayah malaikat, semua bermakmum pada Muhammad. Tapi apa yang saya mau jelaskan di situ? Ya, karena kalau tersampaikan kemudian kita tidak memahami dulu tentang kajian diri kita, ya akan muncul, ya katakanlah ini seperti kesalahpahaman, sehingga ada yang tidak mau lagi berjamaah di masjid, ya, cukup salat sendiri di rumahnya, dia katakan saya sudah salat berjamaah. Itu saya katakan tidak paham. Kalau paham itu tidak ada cerita begitu. Tidak ada cerita begitu kalau paham. Ya, kita diberikan fasilitas oleh Allah melalui agama Ibrahim. Allah membuatkan kita masjid, Allah membuatkan kita Ka'bah untuk naik haji, ya. Dia membuatkan kita Bukit Safa dan Bukit Marwah untuk bersa'i. Kenapa? Karena kita diperintah untuk mengikuti agama Ibrahim. Ya, ikutilah itu agama Ibrahim, itu lahiriahnya. Ya, jadi tugas kita bermain di alam tanda, di alam lahiriah. Adapun ini sholat berjamaah secara makna, itu adalah kebatinan, batiniah, dan kita tidak bermain ke sana, ya. Karena batiniah itu urusannya Allah. Nanti Allah yang akan memperjalankan kita secara batiniah, dengan catatan lakukanlah perjalanan secara lahiriah agama Ibrahim dengan tepat, ya. Ya, jadi kalau ada sholat berjamaah, sholatlah berjamaah di masjid, ya. Tidak perlu ada kata-kata begini tersampaikan ke depan orang lain. Itu kalau paham itu tidak akan keluar kata-kata itu, ya, karena dia mengerti, ya. Karena tidak bisa dipertentangkan antara lahiriahnya dengan batiniahnya. Gitu ya. Perjalanan batiniah kita, ya. Itu yang disebut dengan final. Apa yang dicontohkan oleh nabi-nabi terdahulu, ya, sampai kepada Nabi Muhammad, itu semua benar semua itu, ya. Itulah lahiriahnya, ya. Boleh dikatakan final dengan catatan itulah yang akan menjadi tolak ukur perjalanan batiniah, ya. Ini batiniah ini kita diperjalankan oleh Allah. Tapi ya Allah memperjalankan sesuai dengan agama Ibrahim. Fatabi'u millata Ibrahim, ikuti agama Ibrahim. Nah, kalau itu sudah diikuti, ya baru kita berdoa. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ya Allah, ya kalau saya ganti bahasanya begini. Ya Allah, ya perjalankanlah batiniahku sebagaimana engkau telah memperjalankan lahiriahku. Jadi dia akan menjadi standar. Jadi kita bergerak di alam lahiriah, di alam nyata, ya. Sudah disiapkan tanda-tanda alam misal namanya, alam misal, alam perumpamaan. Tetapi ya inilah kawan-kawan, kita itu saling menilai satu dengan lainnya, ya. Ada juga yang berlagak, ya, saya katakan berlagak. Dia mencampurkan antara lahiriah dengan batiniah, ya. Tapi itulah wajar-wajar saja karena yang sampai kepada dia itu berita, ya. Sama itu tadi yang saya cerita dengan Ujung Maskan tadi. Yang sampai kepada saya itu rasanya makanan, ya. Rasanya makanan itu yang sampai, berita tentang rasanya makanan. Nah, lalu kemudian rasanya makanan itu saya sampaikan juga kepada orang lain. Saya sendiri belum makan. Itu jadinya. Di tahiyat, ya itulah doanya di tahiyat. Bisakah dikatakan kawin itu nikah batin?
kawin itu bersatunya plus dengan minus. Kawin, bisakah dikatakan kawin itu nikah batin? Itu contoh juga ya. Nikah batinnya berarti batin kita dong yang nikah. Bukan batinnya orang ya, batin kita. Pertama itu harus ya coba diketik ulang. Ketik ulang Uji Maskun. Bisakah dikatakan kawin itu nikah batin? Maksudnya pernikahan yang biasa yang sekarang. Apakah itu juga nikah batin atau bagaimana ya? Coba ketik ulang ya. Cemaskan. Makanan-makanan yang ditumbuhkan oleh bumi itu dengan berbagai bumbu, ya, dari kacang adasnya, bawang merahnya, mentimunnya, bawang putihnya, ya, itu semua membuat makanan kelihatannya sangat sedap, ya. Jadi memang tidak cukup hanya satu macam hidangan dari langit saja. Itu umatnya Musa yang apa ini? Ya, yang tertahan di situ di wilayah jual beli, wilayah jual beli, wilayah pasar, tertahan di wilayah pasar. Tidak cukup dengan satu macam makanan saja. Dan itulah yang muncul luar biasa kata-kata ya, luar biasa istilah. Sebenarnya ilmu itu sederhana karena banyak istilah jadi mumet ya, mumet betul. Makanya selalu kembalikan lagi Al-Quran. Ikuti saja apa yang dikatakan Al-Quran. Kalau ada perkataan di Al-Quran yang kita tidak mengerti, ya itu baru dimohonkan ke Allah. Apalagi ini Tuhan, ya. Kenapa ada apa itu di situ? Ada bejana-bejana yang apa di situ? Kalau surat Al-Insan itu banyak sekali cerita. Cerita bejana-bejana perak. Apaan itu bejana perak di situ? Itu Pak Haji Ismail. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya ya, makin ribet istilahnya, makin merasa. Iya ya, karena ya betul. Sudah. Sebenarnya kosakata itulah yang memberi tafsir yang aneh-aneh sesungguhnya. Iya ya. Kalau sebelah kiri sesungguhnya sama dengan sebelah kanan. Mendengar sebelah di depan dengan kosakata yang berbeda, pun dari belakang kita dengar dengan kosakata yang lebih canggih. Padahal kalau ditelisik lebih saksama, ternyata akar katanya sama. Iya. Jadi ini Pak Ustaz dan teman-teman yang gabung di forum yang terhormat ini, saya kira memang disitulah kita ini manusia memang dikasih akal untuk memahami, menelaah, mempelajari sehingga pada waktunya, pada saatnya kita paham, oh ternyata ini yang dimaksud. Tapi saya hanya mau ingatkan, bukan ke Pak Ustaz, teman-teman ya, bahwa memang pengalaman itu adalah guru yang sangat berharga. Karena tidaklah merugi siapapun adanya, siapapun orangnya yang punya referensi, punya bahan cerita, punya pengalaman sekecil apapun, sepanjang mau dibuka, sepanjang mau membuka ruang untuk berbagi dan di ujungnya menerima dengan lapang dada dengan segala kekurangan dan kelebihan, saya kira itu seutuhnya manusia. Karena tentu pada ujungnya kita sudah paham dengan kajian ini siapa kita, siapa yang menciptakan kita, apa yang dilakukan sebagai apa yang harus kita tambahkan, melalui media apa kita melakukan penghambaan, dan apa ujung dari penghambaan itu.
Ya. Hanya soal cara tentu disitulah permakluman, pemahaman dan kebesaran hati itu belajar. Saya kira kata kuncinya belajar, Bos. Belajar. Saya kemarin saat diskusi dengan teman-teman, saya bilang, kalaulah doa yang menjadi penentu akan kebaikan dan rezeki dan kelapangan hidup kita, maka tentulah kita kalah sama orang Arab sana yang tahu sekali doa-doa, hafal mati. Ya. Ya. Ulama mulai bangun dan seterusnya tidur kembali syarat dengan doa. Kalau ibadah yang menjadi faktor penentu dalam hal ini soalan, maka tidak adalah imam yang ada di dunia ini yang susah hidup. Pegawai syara yang susah hidupnya karena di 17 rakaat itu yang wajib plus sunnah-sunnahnya tidak pernah luput. Karena memang hidupnya ada di masjid. Ya. Ya. Tuhan Maha Besar, menciptakan langit dan bumi dan di antara langit dan bumi. Yang penentu juga Tuhan. Tidak bisa kita ingkar. Saya mau mengatakan Pak Ustaz, ada yang mengatur kita. Ada iradat di situ, ada punya kehendak. Kapan kita ada sanksi, sedikit saja sanksi bahwa ada yang menentukan, masalah besar. Ya. Masalah besar. Saya masalah besar. Karena pasti kita akan meragukan keadilannya Tuhan. Kita akan meragukan kekuasaannya Tuhan. Dan segala sifat-sifat baiknya Tuhan itu, kita akan pasti ragu. Kalau kita ingkari bahwa apa yang terjadi, ada yang di luar Tuhan yang berkehendak. Kayak gitulah, izin proses itu yang saya tanamkan pada diri dan keluarga saya. Jangan kau ragu, karena susah itu masih ada yang lebih susah, dan susah itu belum tentu adalah hak. Susah itu belum tentu adalah laknat. Dan senang belum tentu itu adalah kebahagiaan yang diharapkan. Begitu kebahagiaan semua. Jadi orang Bugis bilang itu, kampungnya Pandi itu selalu bilang begini, si dirupa tahu, si liwat tak si rapi. Oh Pandi. Wajahnya, jangan betul, badannya. Betul wajahnya. Tidak usah badannya, wajahnya, kepalanya saja. Mana kepala? Ada. Ada. Ya. Kira-kira apa bahasa Munanya itu? Masya Allah. nanti keluar baca-baca Muna. Tapi bahasa saya kira tidak bermaksud apa-apa, tapi itu hanya prinsip saya. Prinsip, dan tentu selalu mau belajar. Mudah-mudahan dikasih kesempatan mendengar, melihat, dan bisa berucap yang baik-baik, karena potensi diri itulah yang hakul yakin absolut diberikan ke kita. Tidak ada keraguan. Potensi mendengar, berucap, berkata-kata, melihat, merasakan dan seterusnya absolutely tidak bisa lagi menjadi perdebatan non-debatable. Ini speak English ya. Little. Saya yakin Pak, potensi itu diberikan kita untuk diolah, dan insya Allah pada saatnya akan dipertanggungjawabkan. Insya Allah dipertanggungjawabkan. Apa yang Anda lihat, apa yang Anda dengar, apa yang Anda rasakan, dan apa yang Anda tafsir dari semua potensi yang diberikan itu atas respon potensi itu, aku yakin tertulis dalam kitabmu. Apa itu kitab? Adalah memori perjalanan sejak akil balik sampai pada napas terakhir. Itulah kitabmu yang harus kau renungi.
Dan ada waktunya akan dipertanyakan. Kira-kira begitu ya bos. Siap, Maaf siap. kalau ada sedikit kepleset, tapi saya kira kesadaran batin saya seperti itu. Oke, mantap. Mana ini Al-Mukarram Muhim dengan Pak Nasir? Tidak sama-sama ya? Ini kayaknya tidak ikut ini Pak. Lagi tugas Khalifah ini Pak Haji. Masih laksanakan tugas dulu. Insya Allah mungkin sebentar malam akan dilanjutkan dengan materi lagi. Insya Allah. Saya insya Allah mudah-mudahan Tuhan memberikan waktu, kesempatan. Aku lihat innama amaluhu binniyat. Masya Allah. Masya Allah. Ya. Lanjut ke Pastas, Oke. Teman-teman lain mau berbagi, mau menyampaikan sesuatu. Makasih Pastas. Ya, sama-sama Pak Haji. Ya, mungkin untuk kali ini kita cukupkan dulu sampai di sini kawan-kawan. Insya Allah kita akan bertemu kembali sebentar malam pada pembahasan materi lanjutan dari Nabi Zakaria, Yahya, dan Isa. Bukan bertemu. Amin. Ya, oke nih Pak Haji, kita tutup ya. Ya, makasih Pak Haji. Kasih Pastas. Oke ya. Salam selalu. Yang baru masuk tadi, yang baru bergabung, nanti ditunggu di-upload di YouTube. Videonya di-upload di YouTube ya kawan-kawan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ketinggalan Bunda zaman protes.